Sungai adalah ibu. Darinya kisah bermula, kepadanya kisah bermuara. Ibu Sungai Martapura, bawalah pensilku menjemput mimpi. Ayo minta maaf, Bah. Kau apa berburu tentang kehilangan? Ya saudara, film Jendela Seribu Sungai tadi 36 detik sebentar ya, itu teasernya saja. Tapi sekarang di studio Kompas TV kami sudah kedatangan tamu-tamu spesial di samping Okta dan Yanda. Di sini ada Mas Jai Sukmo, seorang sutradaranya. Kemudian ada Om Matias Mucus. Pagi. Pagi Om. Pagi. Tidak hanya sebagai pemeran ya Om ya, tapi juga produser kreatif ya. Katanya gitu. Katanya. Percaya sih gitu. Selanjutnya ada Mas Aris Muda, produser ya Mas ya? Mas Aris ya? Pagi semua. Selamat pagi. Oh Mas Aris pakai ini ya? Boleh dicoba? Pakai ya, Oke, pakai mic saya. semoga aman ya. Oke, jadi Mas Jai, Ya. mungkin bisa dijelasin dulu terkait dengan, ya memang baru akan rilis nanti 20 Juli. Tanggal 20 Juli. Tapi yang bisa kira-kira diceritakan sedikit garis besar soal film ini, silakan Mas Jai. Oke, film ini film tentang anak-anak, film tentang perjuangan 3 anak di Banjarmasin. Mereka punya cita-cita yang sangat tinggi, cuman terkendala dengan orang tuanya, dengan kondisi fisiknya, dan dengan ada satu anak yang terkendala dengan adatnya gitu. Adat? Ya. Oh. Itu kenapa sih sebetulnya judulnya Jendela Seribu Sungai? Ada apa artinya gitu? Itu emang based on adaptasi dari novel dengan judul yang sama, dan mungkin Jendela Seribu Sungai itu menceritakan bahwa emang di Kalimantan itu kan banyak sungai. Jadi di situ ada mimpi anak-anak yang melalui jendela melalui sungai gitu. Banyak aliran gitu Iya, ya. mungkin, Tapi, ya. Oh, tapi emang kebiasaan mereka itu seperti yang ada di Iya, kehidupan trailer, Mas, ya? anak-anak itu emang sekolah, berangkat sekolah, pulang sekolah itu emang lewat sungai pakai jukung. Itu emang kehidupan sehari-hari di Banjarmasin. Oke, salah satunya yang melemparkan, kita bocorannya kan ada di teaser atau trailer dikit tadi. Oh ini dia yang ngelemparin melarung, cita-citanya. ya melarung, jadi barang kesayangannya dia dilarung ke sungai. Itu simbol aja sih, simbol bahwa oh cita-cita gue pengen kecapai nih karena barang ini udah jadi simbol selama nemanin dia gitu. Kita larung biar cita-citanya tercapai melewati sungai itu. Gitu. Oke. Oke, sebenarnya kan kalau di Indonesia sendiri film-film yang seperti ini mungkin ada beberapa ya Yanda. Ya, apa sih yang membuat film ini mungkin berbeda dengan film yang sejenis gitu atau film-film yang diadaptasi juga dari novel? Yang berbeda adalah film ini emang karena based on novel dari novelnya Miranda, Jendela Seribu Sungai juga. Yang berbeda adalah ini petualangan cita-cita 3 anak yang mungkin di suatu daerah yang agak jauh dari kehidupan yang modern gitu. Mereka terus berjuang menggapai mimpinya. Oke, Om Matias, Yes. gimana Om? Selama pembuatan film, kemudian juga Om Matias kan berperan juga di situ. Mungkin bisa dijelasin nggak perannya? Ya, ini filmnya asik banget. Oke. Kenapa asik? Film ini dibuat di Banjarmasin. Kota Banjarmasin kan jarang diekspos. Ternyata ketika kita syuting di sana, saya melihat fakta bahwa ini Banjarmasin ini kayaknya kota masa depan. Yang eksotis ya. Kenapa? Karena sarananya itu bisa melalui ratusan sungai. Oke. Kan itu luar biasa. Kalau Pemkot di sana serius menangani tata kotanya, kota ini akan luar biasa banget. Ya 11-12 lah dengan Swiss gitu ya. Wih. Ada tantangan tersendiri nggak sih Om ketika syuting? Iya, tantangannya karena mereka ini banyak banget syutingnya tuh di sungai. Dan secara teknis dan kendala memang agak sulit. Kita harus taruh kamera di 3-4 perahu yang kita dempetin supaya kamera bisa di atas. Kemudian pemain juga dengan perahu yang lain. Dan itu juga mobile, jadi memang agak sulit. Apalagi yang main juga anak-anak. Dan saya puji karena anak-anak di Banjarmasin itu ternyata luar biasa. Bakat-bakatnya Om? Bakat-bakatnya. Kita juga mengambil hampir separuh pemain di film ini adalah anak-anak muda, anak-anak kecil di Banjar yang kita kelola sedemikian rupa, dan mereka punya potensi luar biasa. Cuma kesempatannya aja yang jarang. Iya. Nah, kalau Awat sendiri Om, perannya Om Matias itu lebih kayak gimana? Ya, tokoh ini cukup misterius ya, nanti aja kita lihat di film.
Coba Belum boleh kena nongolnya- bocoran nih. Nongolnya dikit. Oh, Karena nongolnya sebetulnya saya beritikat baik untuk membantu produksi lokal sebetulnya. Bahwa saya akan senang sekali ketika ada simpul-simpul di kota-kota lain selain Jakarta itu muncul tumbuh kembang perfilman kita. Itu sebetulnya motivasi saya. Jadi, Anda melihat sebuah produksi film ketika digabungkan dengan sebuah daerah yang memang belum mencapai Swiss gitu ya dalam tanda kutip dan didukung juga oleh pemerintahnya jadilah keren gitu ya. Iya, itu yang kita inginkan gitu loh ya. Dan potensi di beberapa daerah ini nggak cuma Banjarmasin, tapi hampir semua, apalagi daerah timur sana. Saya pikir nggak akan habis-habis ceritanya, nggak akan habis-habis temanya. Benar-benar. Selama memang kita punya niat yang bagus gitu loh. Kalau pemerintah sudah mencanangkan bahwa harus ada pemerataan di segi budaya dan film juga harus pemerataan, nggak cuma Jakarta sentris, tapi beri kesempatan dan kemudahan buat kota-kota lain di pelosok negeri ini. Bagus-bagus mas, apalagi ke daerah NTT, NTB sampai ke Ambon, Papua dan segala macamnya itu luar biasa. Karena- Kalau kita iya, terus-menerus di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jakarta, Bekasi, Depok, Bintaro capek mas. Apalagi kalau kita Capek lah. ingat kan sebenarnya ada sebuah fokus pengen ada tempat destinasi super prioritas gitu ya beberapa tahun ke depan. Padahal kalau dilihat dengan adanya film itu sebuah tempat wisatawan atau wisata itu bisa Destinasi. terekspos dengan sendirinya ya Mas Aris. Iya, jadi memang kan tadi sudah disebutkan bahwa film ini diangkat dari sebuah novel gitu kan. Nah, novel ini itu 2018. Jadi penggodokan selama 4-5 tahun itu untuk mengangkatnya menjadi sebuah film. Dan sejak awal dari novel itu semua setting, budaya, cerita, dan lokasinya semua itu ada di Banjarmasin. Jadi budaya sungai itu yang benar-benar harus muncul di situ. Budaya sungai ketika kami datang ke sana itu, wah ini luar biasa, harus diangkat. Ada sesuatu nih, destinasi ini yang kalau muncul secara visual itu hadir akan jadi sesuatu penawaran lain atau tawaran lain kepada penonton film di Indonesia. Novel itu yang jadi dasar dari film ini untuk diproduksi. Terus kemudian keeksotikannya. Dari semua Banjarmasin itu. Dan Banjarmasin memang kita tarik sedikit karena memang ada cerita yang berkaitan dari atau relasi ceritanya dengan Banjarmasin, yaitu yang daerah Loksado itu juga lebih eksotik lagi. Terus kemudian ada budayanya upacara adat dan lain sebagainya. Nah, kenapa Mas Matis nggak mau cerita karena salah satu eksotikanya itu di sana. Ada upacara adatnya seperti apa. Nah, ini Bocor juga. Amat berpanjang-panjang, Pak. Saya ceritakan aja gitu. Tapi emang peran awat sesuatu. Muncul tapi sesuatu. Tapi kan yang penting perannya masih terjaga. malah Makin penasaran nih. Malah jadi teasing. Contohnya ini apa nih yang menarik di situ. Jadi secara keseluruhan mulai dari awal sungai itu sampai sungai di Banjarmasin luar biasa menarik ceritanya dan itu bukan tempelan. Karena mereka ada kan cerita, nah ini kecenderungannya ya, cerita Jakarta, cinta dan lain sebagainya dibawa ke daerah. Nah ini berbeda, memang cerita dari daerah tersebut, anak-anak tersebut ada. Salah satu karakter yang ada di sini itu sebenarnya real. Sebentar, ini diadaptasi dari kisah Novel. nyata nggak ya Mas? Novel, tapi ada salah satu karakter di situ memang hidup, ada orangnya itu. Oke, berarti Terinspirasi betul. Terinspirasi. Nah itu. Jadi memang benar-benar cerita dari Banjarmasin, anak-anak Banjarmasin, anak-anak sungai. Bukan cerita yang dia datang dari Jakarta sentris, Jakarta cerita umum general lah, cerita cinta, terus kemudian dibawa ke daerah. Nah ini tidak seperti itu. Oke, ini kemarin proses syutingnya berapa lama nih? Siapa yang Proses syutingnya 18 hari. Cuman produksinya karena kita ada break di tengah-tengah kan sekitar 25 hari. Ini kan banyak pemeran anak-anaknya ya. Terus gimana nih cara membangun chemistry-nya antar pemain? Ya, selama persiapan tuh kita ada namanya proses reading. Reading itu workshop membaca skenario, latihan gerak tubuh gitu selama kurang lebih 2 minggu. Jadi yang dari Jakarta kita datengin ke Banjarmasin, kita gabungin yang hasil screen test itu dapat kita di Banjarmasin. Kita satuin reading, kebetulan Om Ucus juga situ sebagai acting coach juga. Jadi ada 3, ada acting coach, produser kreatif sama pemain. Katanya Double. Tapi nggak ada honor sama sekali. Nggak, yang paling penting sebetulnya buat anak-anak di Banjarmasin itu, mereka punya talenta. Tapi kita cuma menumbuhkan kepercayaan dirinya aja lagi. Jadi menumbuhkan kepercayaan diri itu nggak gampang. Jadi lebih banyak main-main, kita bercanda segala macam itu. Sehingga dia tuh pede.
Iya. Nah, biasanya kan mereka tuh kan langsung minder gitu terus kemudian lari atau sendiri segala macam, menumbuhkan kepercayaan diri itu aja. Di sini So ada simple satu sebetulnya. ada satu karakter yang memang di-develop dan memang kayak kurang lebihnya itu dalam tanda kutip itu temuannya Mas Mucus. Oke. Ada itu yang menarik. Nah, itu luar biasa. Anak-anaknya Ini juga, Mas? temuan ini ya. Anak-anak. Anak lokal, anak lokal. Pemain lokal. Anak lokal. Siapa dia kita tunggu aja. Ya, jadi menarik, jadi bumbu cerita film ini. Jadi ada keriaannya ini benar-benar menjadi film anak. Waduh itu luar biasa untuk ketika Ternyata menggarap proses mereka nggak kreatifnya. kalah sama dari Jakarta tuh nggak kalah cara acting tuh. Yang penting kuncinya mau memberdayakan aja ya. Ada. Iya. Ya, Ya secara menariknya ini dialek. memang film anak-anak, pure film anak-anak yang berlatar belakang daerah kekuasaan mereka, tempat mereka belajar, tempat mereka main, tempat mereka pergi dan pulang sekolah. Jadi benar-benar wilayah mereka gitu. Jadi benar-benar pure apa namanya kehidupan anak-anak. Bisa merasa dibawa ke Banjarmasin banget dengan bagaimana Betul. kemudian kehidupan anak-anak di sana gitulah ya Mas ya, kalau ketika kita nonton ini salah satunya. Kita lihat dulu ini ada poster dari Jendela Seribu Sungainya. Ini kita akan lihat. Nah, ini dia. Kebayang dong. Sungai. Cakep. Ih, keren ya. Oh, kenapa 4 orang ini? Karena memang mereka ini benar-benar main Main di cast. film ini ya. Main Iya. case-nya. Ya, dan ada satu lagi ibu guru, perannya sangat penting sekali. Oke. di sana. Oh. Ibu ya. Orangnya cantik, maksud saya ibu gurunya cantik gitu ya. Dan juga punya problem yang bisa dikatakan Similar. begitu sulitnya mereka untuk bisa bergabung karena cita-cita anak-anak ini macam-macam dan problem ini macam-macam dan ibu guru ini harus menyelesaikan satu persatu persoalan itu dan Termasuk si 4 orang anak tadi ya. betul ada 2 orang yang memang digarisbawahi. Nah, ini kita lihat sedikit ada bagian dari trailernya yang tadi kita sudah lihat. Wah, kalau ngelihat. Aduh, pemandangan alamnya ya luar biasa. Nah, ini dia. Daerah Hulu. Ah, ini juga saya mau tanyakan tadi. Itu ketika ngambil itu take-nya berapa kali, Mas? Ulang-ulang nggak tuh? Seharian. Seharian. Dari pagi sampai matahari. Itu mereka memang sesuatu yang mereka biasa lakukan di ketika Iya, jalan. itu di daerah Loksado, Pegunungan 600 emang itu alat transportasi sehari-hari di sana. Apa sih Mas itunya? Namanya lanting, jadi dari Bambu. bambu. Kayak rakit gitu, Mas. Kayak rakit. Kayak rakit, bambu, karena mereka tuh udah dari kecil main di rakit itu sehingga mereka tuh bisa menari di atas rakit gitu loh ya. Dengan membawa anak-anak yang ketakutan sebetulnya, Iya, iya. tapi dia bisa membuat sebuah kegembiraan. Oke. Untuk ditonton, apalagi untuk kita naik di sana, boleh dicoba, itu luar biasa. Ya kalau kapan-kapan ke Banjarmasin, mampir ke Loksado. Tapi Di saat kaki ini- Gunung Meratus. Iya. Saat ini juga itu masih digunakan sebagai sebuah transportasi Iya. harian gitu transportasi ya? umum. Betul, Iya. betul. Oke. Tuh. Kalau gitu penasaran nggak sih filmnya kayak gimana ya? Aku penasaran juga pengen lihat cast-nya yang anak-anak kecilnya Nah, nih. nggak lengkap kalau Banyak kita nggak ngobrol. ngobrol-ngobrol langsung. Nanti izin juga Mas sama keempat main cast-nya tadi. Anak-anak yang punya mimpi yang kemudian ada kendala lah dalam arti seperti itu. Nanti kita akan ngobrol langsung bersama mereka dan juga kita akan bermain sedikit permainan. Tetap di Sapa Indonesia Pekan.